Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami dari tim Tarekat Jalanan sudah sampai di makam Tuan Guru Haji Abdul Somad Kerongkong, Kecamatan Suralaga. Ikuti ziarah makam kami, mudah-mudahan kita mendapat barokah dan mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan apa yang kita hajarkan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kami dari tim Tarekat Jalanan hari ini menziarahi salah satu makam ulama, yaitu Datuk Tuan Guru Haji Abdul Somad Kerongkong. Beliau ini adalah salah satu ulama besar ya yang menyebarkan Islam di wilayah Suralaga, khususnya di Desa Kerongkong. Beliau sehingga beliau itu bisa dikatakan sebagai agen of change ya, atau agen pembaharu di dalam Islam. Nah, beliau ini kalau di Kerongkong itu tentunya adalah ulama yang karismatik, yang dikagumi oleh banyak orang ya. Beliau membuka halakoh-halakoh di di masjid ya, sebagai tempat kediaman beliau, yaitu Masjid Kerongkong sekarang itu merupakan salah satu halakoh beliau, di mana cerita yang kami dapatkan atau informasi yang kami dapatkan dari masyarakat di Desa Kerongkong itu adalah beliau membuka kajian-kajian. Di antaranya itu adalah ada kajian fikih, kemudian ada usul fikih, tetapi yang paling populer itu adalah kajian mantek, karena beliau itu adalah salah satu ulama yang ahli mantek ya, atau logika di dalam berpikir. Nah, ini biografi singkat Tuan Guru Haji Abdul Somad Kerongkong ya. Tapi yang jelas beliau itu adalah ulama yang memiliki karismatik yang sangat tinggi. Beliau memiliki ulama sekaligus sebagai agen perubahan di Desa Kerongkong. Saya kira itu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patutlah kita semua memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kita semua nikmat yang demikian besar ini. Karena hidup kita hanya sementara saja di dunia ini, ibarat perantau atau musafir. Kemudian tiba saatnya ia pulang mudik, syarat dengan bekal dan oleh-oleh, sampai ditunggu oleh sanak familinya. Sebelum datang waktunya, perasaannya sangat bahagia, karena sebentar lagi ia akan pulang berkumpul dengan sanak familinya, membawa bekal dan oleh-oleh yang banyak. Ini mengajarkan kita bahwa semua kita yang ada di sini adalah perantau di bumi. Suatu saat nanti akan mudik ke alam baka.
Apakah kita sudah cukup bekal untuk mudik? Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an, "Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin." Dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan. Al-Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 36. Maka rugilah bagi siapa saja yang tidak menggunakan kesempatannya untuk menyiapkan bekal untuk mati dan mudik ke alam akhirat. Siapa yang bisa menjamin umur kita akan kekal selamanya? Siapa yang bisa menjamin hidup kita masih ada besok, lusa, dan hari-hari yang akan datang? Ajal akan tetap mengejar kita dimanapun kita berada. Rumah kita yang abadi bukan di sini di dunia, tapi rumah kita yang sesungguhnya adalah sebagaimana rumah yang pertama kali ditempati oleh Bapa kita umat manusia, yaitu Nabi Adam alaihissalam di surga. Allah hanya memerintahkan keduanya, Nabi Adam dan Siti Hawa, untuk merantau saja di bumi, kemudian mudik lagi ke asalnya yang dulu. Oleh karena itu, kita tidak lebih dari itu. Kita di bumi diperintahkan cari bekal, beramal soleh dan beribadah sebanyak-banyaknya sambil menunggu panggilan mudik, yaitu kembali ke asal. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Kita milik Allah dan suatu saat nanti kita akan mudik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan jawaban, sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, amalan apa yang paling disukai oleh Allah? Beliau menjawab, ahabbul a'mali ila Allah Ta'ala adwamuha in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang terus-menerus dilakukan meskipun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini memberikan beberapa pelajaran, antara lain: satu, hendaknya seluruh kebajikan kita laksanakan secara keseluruhan tanpa pilih-pilih menurut kemampuan kita dan dikerjakan secara rutin, dan jangan sekali meremehkan satu amalan baik walaupun itu amal yang kecil, karena kita tidak tahu rahmat Allah itu turun kepadanya. Sebaliknya, jangan sekali meremehkan satu keburukan walaupun itu kecil, siapa tahu Allah Subhanahu wa taala murka dengannya. Dua, supaya rutin dalam beramal. Suatu amalan meskipun sedikit, jika dilakukan secara terus-menerus lebih baik daripada amalan yang banyak tapi terputus. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bizzalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad وأشغل الظالم بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين يا